Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'ah wa amalan solihah wa zayyina bi ilmi wal yakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'ah wa amalan solihah wa zayyina bi ilmi wal yakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya putar dulu karena sidangnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil. Yang saya hormati teman-teman muslim, juga saya sayangi segenap santri bin Maulana Malik Ibrahim maupun mahasiswa UIN secara totalitas. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan mengaji kita. Mohon maaf kalau semalam trouble di PV-nya. Ternyata PV-nya trouble itu tidak hanya saya dan adik saya, tapi banyakkan di teman-teman WiFi daerah saya trouble. Tapi semuanya ada hikmahnya, dan alhamdulillah kita lanjutkan pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya sayangi, sebelum kita ngaji, kita baca dulu ya. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, ataupun pada teman dan orang di sekitar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu hajju wal umratu. Wajib haji dan umrah fil umri, di dalam umur marotan satu kali. Jadi orang haji atau umrah itu wajibnya hanya satu kali. Lalu atas siapa? Atas semua manusiakah atau siapa? Ala muslimin, atas tiap-tiap orang yang beragama Islam. Nah, orang Islam kan banyak Pak, ya bagaimana? Al-Huri, yang merdeka. Yang merdeka itu berarti dia itu andaikan seorang budak masih dalam tanggungan tuannya dan belum dimerdekakan. Mukallafin, orang Islam yang mukallaf, meskipun bukan budak, orang biasa, terus orangnya mukallaf. Mukallaf itu dari segi hukum dia bisa membedakan mana itu halal dan haram, karena kerangka pikirannya sudah paham tentang hukum, baik hukum fikih maupun hukum tata negara. Yang bagaimana lagi mustati'i, yang mampu. Yang mampu itu segi keuangannya menunjang, segi kesehatannya menunjang. Untuk apa? Bima, dengan perkara yusiluhu, yang menyampaikan
dia, fayuradu, dan mengembalikan ila watonihi, pada rumah dia. Jadi bekal tadi, uang tadi bisa untuk dipakai perjalanan dia pulang pergi, mulai berangkatnya sampai pulangnya. Fadilan antainihi, dan selebihnya dari pemakaian antainihi, atas hutang-hutangnya. Jadi ketika pergi haji itu hutang-hutangnya yang banyak itu sudah terlunasi. Dan lalu bagaimana kalau berhaji tapi meninggalkan hutang? Hutangnya belum dibayar kok tinggal dibuat haji. Itu tidak bisa, hutangnya harus dilunasi dulu. Jadi misal hutangnya 20 juta, nih hajinya 35 juta, maka hutangnya jual dulu lah, baru nyari tambahan untuk naik haji. Wa maskanihi, dan rumahnya rumahnya orang yang mau haji tadi. Jadi tidak bisa orang, Ustaz saya mau naik haji, lalu boleh nggak saya jual rumah? Lah kamu kan nanti kalau pulang bagaimana? Ya nggak punya rumah, pakai tenda, tidak bisa. Jadi orang haji itu minimal harus punya rumah. Jadi rumahnya dijual hanya untuk naik haji, itu dari segi hukumnya cacat. Karena apa? Tidak mampu yang dimampukan, padahal di sini adalah mustadiin ala sabili, mampu untuk perjalanan. Artinya ketika dia berjalan pulang pergi bisa, ketika kembali ada tempat kembalinya. Wa kiswatihi, dan pakaiannya. Jadi orang naik haji di samping pakaiannya, rumahnya punya, wa kiswatihi, dan dia punya pakaian untuk dibuat ganti, nggak hanya satu setel saja. Laikaini, yang pantas keduanya, baik rumahnya maupun pakaiannya, bihi, dengannya, wa mu'natin, dan belanjanya mana orang, alaihi, wa mu'natin man alaihi, dan belanjanya orang yang tetap atasnya. Mu'natuhu muddatan. Apa mu'natuhu muddatan? Belanjanya orang yang di dalam masa dahabihi, kepergiannya. Jadi apa yang menjadi belanjanya, tanggungannya anaknya ketika ditinggal, sangune, uang jajannya, itu harus diperhatikan. Wa iya bihi, dan pulang nyaman. Jadi ketika pulang itu dimakan ada, namun ketika pulang dimakan tidak ada, minta-minta tetangga, ya itu tidak bisa untuk melakukan ibadah haji, berarti kategorinya belum mampu. Wa arkanul haji, dan adapun rukunnya haji itu al ikhramu, ikhram. Sekarang bahas rukun, tadi bahas syarat kan, sekarang bahas masalah rukun. Wa arkanul haji, dan rukunnya haji itu pertama adalah al ikhramu. Tentunya ketika memakai ikhram, sebagaimana kalau orang sholat disertai dengan biniyati, dengan niat. Jadi ketika memakai ikhram langsung niat. Jadi misal niat haji atau umrah. Wal wukufu bi Arafata, dan wukuf di Arafah, wa tawafu, wukuf yang kedua adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau orang haji itu, kalau enggak haji ya, misal umroh itu tanpa wukuf, tapi kalau haji dengan musim haji maka wukuf di Arafah ini adalah inti daripada haji. Wa tawafu, dan tawaf bil baiti, di Baitullah, wa sa'yu, dan sa'i itu lari-lari kecil, baina Safa wal Marwah. Jadi di antara rukunnya haji adalah sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya sa'i atau lari-lari kecil ini
itu mengiktibarkan perjuangan dan usaha ibunya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail ketika mencarikan Ibu Hajar ketika mencari air buat anaknya sampai 7 kali naik gunung antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Wala khalqu dan cukur itu cukur rambut, Mas, rambut di kepala. Ya kalau dipotong aja boleh, tapi lebih utama, lebih afdal dicukur. Wa taksiru atau memotong rambut, tapi lebih utama mencukur tadi ya. Waya adapun rukun 5 illal wukufa, kecuali wukuf ya, kecuali wukuf di Arafah tadi, itu menjadi arkanul li umrati, menjadi rukunnya umroh. Jadi digarisbawahi, kalau orang haji itu mesti harus pakai wukuf di Arafah. Tapi kalau orang itu umroh itu tanpa wukuf. Walihadihil arkani, dan inilah rukun dari rukun-rukunnya. Furudu beberapa syarat, wasurutu dan beberapa syarat, la buddha yang mau tidak mau berarti wajib. Min muraatiha, dari menjaga beberapa rukun fardu dan syarat. Wa haruma dan haram, alaman akhroma, alaman atas orang-orang yang ihram. Apa? Atibu, menggunakan wangi-wangi. Wadanun roksi, dan menggunakan penutup kepala. Walikhiyatin dan jenggot. Jenggot itu ini loh, Mas, yang rambut di bawah itu, Mas. Janggut ya, kalau istilah lain janggutnya. Wa izalatu dhafri, dan menghilangkan kuku. Wa sa'ri, dan rambut. Wa jima'un, dan jima'. Wa muqaddimatuhu, dan beberapa pendahuluan jima'. Pendahuluan jima' itu pemanasan ya, fase pemanasan. Wa akdun nikahi, dan akad nikah. Wastiyadu saidin, dan berburu-buruan. Saidil makuli, yang bisa dimakan apa barihi, bariin, yang sejenis hewan daratan. Wa ala rajulin, dan bagi orang laki-laki, apa satru roksi, menutup kepalanya. Walubsu, dan menggunakan mukhiti, pakaian yang dilip, yang dijahit. Wa alaiha, dan atas perempuan, apa satru wajiha, menutup wajahnya mar'ah. Wa kufazun, dan kaos tangan. Faman fa'ala, maka barang siapa fa'ala, yang melakukan sesuatu tadi, min hadhil muharramati, dari inilah beberapa yang diharamkan, fa'alaihi, maka madarat atasnya, apa al ismu, dosa, wal kafaratu, dan membayar kafarat. Wa yazidu, dan bertambah atau menambah, apa al jima'u, jima' bil ifsadi, dengan merusaknya. Wa wujubil qada'i, dan maka wajib mengqadha. Jadi kalau kafaratnya orang jima' dan sadar
dilakukan di bulan Ramadan, maka kafarnya adalah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau haji juga, maka dia harus membayar dam fauron hale temuli, atau dengan kesengajaan. Wa itmamil fasidi, dan menyempurnakan yang rusak. Wa yajibu, dan wajib ayyukhrima, untuk ikhram, minal mikoti, dari mikot yang telah ditentukan ya. Wafil haji, dan wajib ada haji apa mabitu Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Wa minna, dan Mina. Wa ramyul jumratil aqobati, dan melempar jumroh Aqobah. Yauman nahri, pada hari nahr. Hari nahr itu hari rayanya itu ya. Faramyul jumaratil salasi, dan melempar jumroh yang ketiga. Kapan? Ayami tasriki, pada hari tasrik, yakni 11, 12, 13. Dan itu hari tidak boleh puasa kan, tapi pas hari itu adalah hari melempar jumroh 3. Wa tawaful wada'i, dan tawaf wada, tawaf pamit mohon undur diri. Wa yahrumu, dan haram apa saidul haramaini, berburu buruan tanah haram. Wa nabatiha, dan mencabut tumbuhan ala muhrimin, pada waktu bagi orang yang ikhram ya. Di tanah haram tadi bagi orang yang ikhram haram mencabut tumbuhan atau berburu hayawan. Wa tazidu, dan menambah tazidul makkatu, dan menambah apa tazidul makkatu, negara Makkah, biwujubil fidyati, dengan wajib membayar fidyah. Demikian mas, kiranya materi kita pada pagi hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Jadi saya ulas lagi dengan garis bawah bahwasanya haji atau umroh itu hanya wajib dalam seumur cuma 1 kali. Bagi siapa wajib haji? Bagi orang-orang Islam. Yang bagaimana? Yang merdeka. Kalau dia budak, kalau tidak budak ya kan sudah merdeka. Yang selanjutnya yang ketiga adalah mukallaf. Mukallaf itu bisa dimaknai kalau dalam kitab yang lain itu berakal, artinya kenal dengan namanya hukum halal dan haram. Mustati'i bima yusiluhu, ya, yang mampu, yakni orang Islam yang mukallaf, yang mampu untuk melakukan perjalanan yusilu wa yarudu ilawatni, perjalanan perginya, wa yarudu ila batoni, sampai pulangnya ke tanah airnya. Selanjutnya mustatiin berikutnya adalah dia fadilan antainihi, dia juga harus mampu melunasi hutang-hutangnya yang menjadi tanggungan dia sebelum haji. Terus dia juga harus punya rumah, karena orang yang jual rumahnya untuk haji itu namanya kan nggak rasional. Nah pulangnya nanti pulang kemana kalau rumahnya di jalannya itu haji kan.
Padahal di sini itu haji itu bagi orang yang mampu, bukan orang yang memampukan diri. Wa kiswatuhu, dan pakaiannya harus ada punya ganti pakaian. Selanjutnya dia juga harus mampu ketika keluarganya yang ditinggal itu belanjanya, makanannya setiap hari, anak-anaknya itu harus ada jaminan. Anaknya masih kecil-kecil ditinggal naik haji terus gak ditinggali uang jajan, gak ditinggali makanan, yaitu tidak bisa karena segi hukumnya masih cacat dalam segi syarat mustatiin. Bagaimana kita mau ngasih makanan buat mereka, sanggup kita hutang-hutang, ya berarti kan itu kan memaksakan diri untuk haji, berarti belum mampu. Jadi belanja tadi untuk keluarganya adalah muddatan dahabi, yakni ketika masanya haji tadi, wa iyanihi, atau pulangnya. Jadi ketika pulangnya dimakan ada, jangan sampai ketika pulang dari haji gagah ya, dapat 2 hari makanannya minta tetangga ya, belum mustatiin. Itu segi syaratnya haji. Segi rukunnya haji adalah pertama adalah memakai pakaian ihram ma'an niyati, itu dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, sa'i baina Safa wal Marwah, mencukur rambut atau memotong. Nah, itu lah bedanya kalau dengan umroh. Kalau umroh itu tanpa wukuf di Arafah, tapi kalau haji ya harus dan wajib wukuf di Arafah ini. Terus perbedaan yang kedua adalah kalau umroh itu bisa dikerjakan di luar bulan haji. Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Tapi kalau haji 1 kali dalam setahun, itu pun di bulan tertentu, yakni bulan Zulhijjah tadi. Adapun larang-larangan dalam berhaji adalah diantaranya adalah memakai penutup kepala. Menutup kepala, terus memotong kuku, jima, akad nikah, memakan daging hewan yang diburu di kota Mekah, dan barang siapa yang melakukan itu maka baginya harus membayar kafarot. Demikian, kiranya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.